Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan menjawab pertanyaan masuk dari Mbak Y. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam. Saya terkena kusta, saya sudah berobat di puskesmas dan sudah mendapatkan MDT tipe MB. Tapi belum saya minum karena saya takut dengan reaksinya. Yang saya baca reaksinya sangat berat. Sedangkan saya adalah tulang punggung keluarga. Jos, apa yang harus saya lakukan Pak? Apakah ada dampingan obat agar saya tetap kuat bekerja ketika saya sedang mengalami pengobatan? Oke. Saya salut sama Mbak Y, berarti ini tanggung jawab kepada keluarga. Ya, dia takut terjadinya reaksi, nanti barangkali reaksi nggak bisa kerja, lalu siapa yang ngurusin keluarga, siapa yang mencari nafkah? Oke, bagus Mbak Y. Semangat selalu Mbak Y. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya khawatir ini Mbak Y juga salah paham tentang stadium reaksi. Nah, ini kan takut kalau misalkan saya minum obat, saya takut nanti terjadi reaksi. Ini barangkali Mbak Y seperti kebanyakan orang yang menganggap bahwa stadium reaksi merupakan efek samping dari obat kusta. Nah, ini kan kemarin saya luruskan nih. Belum lama, 7 hari yang lalu saya bikin video ketik Bagus Johan Maulana konsultasi 50. Di situ video berjudul perbedaan efek samping obat MDT dengan reaksi kusta. Saya menjelaskan di situ bahwa hubungan obat MDT dengan reaksi itu hubungan yang tidak langsung. Saya pernah dulu bikin video juga. Tidak ada hubungan obat MDT dengan reaksi kusta secara langsung. Saya juga menjelaskan lagi, bikin video lagi, hubungan obat MDT dengan reaksi kusta secara tidak langsung. Kemarin saya tegaskan lagi dalam video konsultasi 50, itu perbedaan efek samping obat. Ya. Efek samping ini beda dengan reaksi kusta. Ya, oke. Lalu kenapa sih kalau misalkan minum obat kok banyak juga yang terjadi reaksi? Nah, itu hubungannya tidak langsung. Hubungan tidak langsungnya itu setelah minum obat kan kumannya remuk, hancur atau tidak utuh lah. Banyak kepingan-kepingan bangkai kuman. Itulah yang mengakibatkan sebuah kondisi yang tidak seimbang antara antigen dan antibodi. Nah, karena banyak bangkai-bangkai kuman, lalu imunitas seluler atau CMI itu meningkat jumlahnya dan berusaha untuk menyerang atau memakan bangkai-bangkai tersebut. Disitulah terjadinya reaksi. Oke, Mbak simak dulu ya, Bagus Johan Maulana konsultasi 50. Itu dihatamkan dulu, lalu baru menyimak video ini. Nah, sekarang saya tanya nih Mbak, apakah Mbak tahu insiden terjadinya reaksi itu berapa persen di antara penderita kusta apapun tipenya? Ya, jadi hasil riset Anda bisa googling deh. Ya, ini kan karena cukup banyak yang menulis tentang ini. Ada yang di suatu daerah 17%, ada yang 26% pasien mengalami reaksi, ada yang 30%, ada di suatu daerah 8-30%. Jadi artinya tidak semua penderita kusta setelah minum obat lalu dia mengalami reaksi. Di Kabupaten Tegal saya sendiri, saya pernah melontarkan pertanyaan di grup WhatsApp programmer kusta. Apakah ada pasien kalian yang tidak pernah reaksi sama sekali dari mulai pertama ketemu sampai dengan sekarang pasca RFT, pasca pengobatan? Ada, banyak. Bahkan pasien MB juga demikian. Ada yang tidak pernah reaksi sama sekali. Nah, karena untuk terjadinya reaksi kan juga banyak faktor pemicu, ya kan? Banyak faktor yang mempengaruhi gitu loh. Jadi, belum tentu Anda minum obat MDT lalu akan terjadi reaksi. Nah, apalagi kalau Anda mengartikan bahwa ini adalah efek samping obat. No, keliru. Ya, itu. Jadi belum tentu Anda minum obat akan mengalami reaksi. Lalu, pahami juga faktor pemicu. Anda ketik Bagus Johan Maulana faktor pemicu kusta. Anda dengan mengetahui faktor pemicunya apa, Anda bisa menghindari. Nah, ini bedanya orang yang berilmu sama tidak berilmu. Anda pahami dong faktor pemicunya di situ apa saja. Oh, termasuk kelemahan. Oh, termasuk kalau antibodinya misalkan turun. Oh, kalau misalkan kondisi lemah karena malnutrisi dan sebagainya. Anda berarti bagaimana caranya ya biar tidak ada faktor pemicu itu. Nah berarti malnutrisi, oh berarti jangan sampai malnutrisi, berarti nutrisiku harus terpenuhi. Kan Anda bisa melakukan langkah-langkah pencegahan adanya faktor pemicu itu untuk mencegah terjadinya reaksi, gitu loh. Ada upaya yang bisa dilakukan. Oh, berarti harus jaga kondisi tubuh agar fit selalu. Berarti jangan stres. Nah, berarti Anda bisa melakukan manajemen diri agar tidak terjadi faktor pemicu seperti itu. Itu langkah yang kedua yang bisa Anda lakukan seperti itu. Yang berikutnya, Anda ini bisa melakukan misalkan suplemen tambahan agar antibodimu itu baik selama pengobatan ya. Misalkan suplemen tambahan multivitamin, vitamin B kompleks atau multivitamin yang selama ini banyak di puskesmas itu kan banyak, ada vitamin B-nya, ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya, ada vitamin D-nya. Multivitamin itu berarti satu tablet mengandung berbagai kandungan, ya kan? Kalau dulu kan ada vitamin, ingat nggak vitamin lama itu yang namanya vitamin merek produksi IP kayak gitu ya, yang lama
banget tuh, yang wadahnya itu kaleng-kaleng kecil, tempatnya Kodak film itu yang ukuran segitu. Itu kan dulu vitamin B itu kan terpisah, ada B1 sendiri, ada B6 sendiri, ada B12 sendiri. Nah, sekarang kan lebih banyak kemasan produk-produk vitamin yang sudah multivitamin. Di situ ada berbagai vitamin dan mineral kumpul jadi satu, jadi satu tablet. Itu saya sarankan kepada teman-teman penderita kusta, baik reaksi maupun tidak reaksi yang sedang dalam pengobatan. Saya sarankan minum multivitamin, 1 hari 1 butir aja cukup ya. Karena itu untuk menstabilkan kondisi antibodimu ya, menguatkan antibodimu. Itu bagus. Nah, ini Mbak Ye ini juga bisa mengambil langkah seperti itu. Jadi pengobatan Anda minum multivitamin sebagai penyokong atau pendukung saja, sebagai pelengkap komplementer ya. Yang berikutnya, kalau Anda menunda pengobatan itu sama saja dengan keterlambatan penanganan. Saya pernah bikin video kan, keterlambatan penanganan. Bagus Johan Maulana, keterlambatan penanganan kusta dan konsekuensinya. Nah, simak tuh 14 menit. Nah, apa jadinya kalau Anda tidak segera minum obat? Konsekuensinya di situ, termasuk kecacatan dan sebagainya. Ingat loh ya, keterlambatan penanganan atau keterlambatan minum obat ini sama saja Anda memberikan waktu kepada kuman di dalam tubuhmu untuk bereplikasi tambah banyak. Jadi kumanmu detik ini, karena kamu sudah jelas-jelas ketahuan kamu kusta dan kamu membiarkannya tidak minum obat, ini sedang memperbanyak diri 10 pangkat 5, 10 pangkat 6, 10 pangkat 7, tambah banyak. Kamu membiarkan kuman berkembang biak tambah banyak. Satu. Yang berikutnya, kamu membiarkan dirimu menjadi penular bagi keluargamu. Nah, katanya kamu tadi kan sayang kepada keluarga, kamu bertanggung jawab karena saya adalah tulang punggung keluarga. Nah, sekarang bagaimana kok kamu sayang sama keluarga kalau kamu membiarkan dirimu sendiri sebagai penular? Detik ini kamu sedang menularkan kepada keluargamu. Ya, jadi kamu sayang atau tidak sama keluargamu? Kumannya tambah banyak, kamu masih menular, dan yang lebih fatal lagi, kamu membiarkan tubuhmu sedang dirusak oleh kuman tersebut. Bukan berarti kamu tidak minum, tidak reaksi, lalu tidak terjadi perusakan loh. Ada infiltrasi kuman. Kuman kalau kamu biarkan dalam kondisi mereka masih hidup dan tidak diobati, mereka dengan bebasnya, selain berkembang biak, selain menular, mereka juga melakukan perusakan. Infiltrasi, ngerusak apa? Kulit dan jaringan sarafmu. Jadi kecacatan bisa timbul itu kan karena 2 hal. Karena reaksi yang tidak ditangani secara adekuat, khususnya adalah reaksi berat. Dan yang kedua ini adalah karena infiltrasi kuman. Kapan terjadinya infiltrasi kuman? Yaitu saat kuman tidak diobati. Nah, detik ini sedang terjadi perusakan kulit dan jaringan sarafmu yang bisa berakibat kecacatan. Jadi kamu tidak ngobati, malah membiarkan dirimu cacat. Nah, dilema kan akhirnya. Nah sekarang gini, kamu memiliki tanda deh. Kamu kan mungkin ada tanda-tanda bercak yang mati rasa. Itu contoh kecil perusakan kulitmu. Ya, mati rasa. Lah berarti kan sel saraf tepimu tadi mati. Sel saraf tepi yang ada di jaringan kulit, ada dermis, epidermis, di situ kan sudah terkena. Makanya terjadi hipopigmentasi. Warnanya menjadi pucat keputihan ya, kayak seperti itu. Dan mati rasa. Nah itu berarti rasa sensorikmu itu udah kena. Dan sekarang sedang terus terjadi. Bukan hanya di kulit saja, tetapi juga di jaringan saraf tepi. Nanti kalau misalkan ada beberapa titik yang mati rasa di sini, nah itu berarti sudah terjadi kerusakan dong. Kalau misalkan terjadi kelemahan otot, nah itu berarti sedang terjadi kecacatan dong. Hati-hati dong, jangan dibiarkan dong. Minum obatnya segera dong. Ya kan? Nah, sekarang lebih bahaya mana? Oke, saya tahu tadi kamu dilematis. Sekarang lebih bahaya mana? Antara kamu membiarkan dirimu dirusak oleh kuman, kumannya berkembang biak lebih banyak dan menularkan ke kontak eratmu, atau kamu milih minum obat dengan mengantisipasi gimana caranya faktor pemicu tidak timbul. Kamu juga jaga kondisi fit selalu. Kalau kamu bingung dan sebagainya, kamu bisa tanya saya. Mau lebih puas, kamu bisa ambil konsultasi privat biar tidak stres. Kalau misalkan kamu plus multivitamin untuk menguatkan diri, istirahat yang cukup, juga fit semuanya bisa oke saja tanpa gangguan. Kalaupun terjadi reaksi, mungkin bisa reaksinya reaksi yang ringan, tidak berefek ke kecacatan. Kalaupun reaksi berat, kamu bisa menindaklanjuti segera konsultasi nakes. Pilih mana? Pilihan ada di Anda, pikirkan.
antara bahayanya. Terima kasih. Assalamualaikum.